Hai semua, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya. Amin. Share aktivitas lagi ya teman-teman. Nah ini aku awali, aku tuh mau masak. Di sini aku mau bikin bakwan jagung. Terus aku juga mau bikin sayur kelor. Nanti mau mecek tempe teman-teman dan bikin sambal terasi. Yuk kita aku ya teman-teman. Nah di sini sambil aku beraktivitas, jadi aku itu mau sharing tentang kehidupan kesederhanaan aku setiap hari ya teman-teman. Jadi di sini aku itu mau sharing tentang tips gimana hidup sederhana atau minimalis. Disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh bukan sok tahu ataupun sok-sokan dan sok menggurui ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau sharing-sharing aja ya tentang kehidupan aku dan kesederhanaan aku setiap hari teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini gitu aku mau berbagi tips gimana gaya hidup sederhana yang aku alami di rumah, yang aku terapkan di rumah ya teman-teman. Gaya hidup sederhana ataupun gaya hidup minimalis. Seperti apa sih gaya hidup sederhana atau bisa disebut dengan gaya hidup minimalis? Apa sih dasarnya? Jadi teman-teman, yang pertama kita itu harus tahu, harus mengenali kegunaan setiap barang yang kita miliki teman-teman. Kadang banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya, bisa jadi trennya atau bisa gayanya teman-teman. Tapi kalau kita bisa menerapkan gaya hidup sederhana yang dilihat gunanya. Di rumah ini aku itu punya TV teman-teman, dan TV-nya itu masih yang jadul banget dan kuno. Aku masih sampai sekarang pelihara ya. Aku masih aku rumat, aku bersihkan, aku bisa pakai setiap hari, terus bisa untuk dilihat. Pokoknya aku itu masih menggunakan TV yang kuno banget, yang jadul. Jadi itu mereknya masih yang Digitech Ninja teman-teman. Jadi intinya yang penting TV aku itu masih bisa dipakai, bisa dilihat, bisa buat nonton, bisa nyala. Itu gunanya ya teman-teman, itu yang terpenting teman-teman. Jadi aku itu nggak harus ngikutin tren, oh ya sekarang ada tren TV yang seperti ini aku harus beli, bukan seperti itu teman-teman. Nah di kehidupan kesederhanaan aku ini bukan berarti aku tuh nggak kuat beli ya teman-teman, tapi aku lebih memilih hidup sederhana biar aku itu lebih tenang hidupnya teman-teman. Oke teman-teman, tips yang kedua, kita itu harus menghindari menilai diri kita atau menilai orang lain dari barang yang kita miliki. Misalkan nih, wah teman aku nih punya HP baru, berarti aku harus menghargainya. Wah dia itu punya tas branded seharga misalkan satu sepeda motor misalkan. Oh aku harus menghargai dia. Jadi jangan menilai diri dengan barang ya teman-teman, itu salah teman-teman. Tips yang ketiga teman-teman, memiliki sedikit barang sama dengan sedikit stres ya teman-teman. Jadi semakin kita punya barang sedikit menjadikan kita merdeka teman-teman. Mengapa aku bisa bilang seperti itu? Kalau di rumah barang kita itu sedikit, maka kita membersihkannya pun juga nggak terlalu capek teman-teman. Bukan berbeda dengan kalau kita punya barang banyak, terus kita itu kan kadang bingung mau bersih-bersih gimana, nggak dibersihkan, kadang juga kotor. Terus kalaupun misalkan kita lagi males, barang-barang kita dibiarkan seperti itu, kan jatuhnya itu kayak mubazir eman gitu loh teman-teman. Kalau kita punya barang banyak, kita itu jadi capek, jadi kita itu tidak berpikirnya itu jadi stres gitu teman-teman. Makanya aku bilang memiliki sedikit barang sama dengan sedikit stres. Jadi ketika kita punya barang sedikit, kita itu nggak stres mikirnya teman-teman, karena yang kita bersihkan itu lagi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tips yang keempat, memiliki sedikit barang sama dengan sedikit merdeka teman-teman. Jadi kesimpulannya itu sama ya yang tips yang ketiga tadi teman-teman. Jadi kita itu memiliki barang sedikit, kita itu bisa merdeka, nggak berpikir stres. Jadi kita itu lebih berpikirnya itu pokoknya aman teman-teman, nggak stres gitu teman-teman. Jadi yang
kita pikirkan itu nggak terlalu luwet gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tips yang kelima ya. Jangan terikat dengan barang teman-teman. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Intinya kita itu jangan kedonyan gitu loh teman-teman. Kalau orang Jawa bilang, jangan terlalu memikirkan dunia, jangan terlalu memikirkan yang ruwet-ruwet, harus berpikir sederhana, yang minimalis. Jangan memikirkan yang membuat kita itu jadi stres. Pokoknya mikirnya itu yang simpel-simpel saja gitu loh teman-teman, biar biar kita itu nggak baper teman-teman. Maksudnya gini ya teman-teman, misalkan aku itu punya HP baru teman-teman, terus HP itu jatuh. Nah aku itu mikirnya itu kan, padahal yang simpel kan gini ya, oh iya besok aku benerin, kan itu simpel ya teman-teman, kita benerin pasti jadi, pasti baik lagi. Tapi aku itu mikirnya yang ruwet gitu, besok harus harus dibenahi dulu, harus bayar sekian, dan aku itu mikirnya yang kemana-mana gitu loh teman-teman. Jadi kan kita itu berpikirnya itu kayak kita itu berpatokan dengan barang, terikat dengan barang banget gitu loh teman-teman. Seharusnya kan kita berpikir yang simpel aja, misalkan ya sudah besok dibenerin aja pasti beres gitu loh teman-teman. Maksud aku itu seperti itu. Oke, tips yang selanjutnya ya teman-teman, kita itu harus menjadi penjaga pintu yang baik teman-teman. Maksudnya misalkan gini teman-teman, nah di Shopee itu kan ada flash sale misalkan, wah mumpung murah, jadi aku itu harus beli yang banyak, tetapi aku itu nggak tahu gunanya itu untuk apa gitu. Misalkan aku itu membeli panci ya, satu set seharga 100.000 dapat 5. Nah ketika barang datang ternyata kecewa banget. Yang namanya harga murah pasti kualitasnya itu kan juga nggak bagus kan teman-teman. Jadi kita itu membeli sesuatu harus memikirkan gunanya itu untuk apa dulu, seperti itu. Kalau kita sudah tahu gunanya untuk apa, jadi meskipun kita beli kan nggak mubazir kan jatuhnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tips yang ketujuh, menikmati ruang atau menikmati ketiadaan teman-teman. Menikmati kesederhanaan, menikmati ketidakpunyaan kita, menikmati ya kita itu hidup pas-pasan, bila bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Ya pokoknya sangat sederhana seperti itu. Dengan menikmati ketidakpunyaan kita, maksudnya teman-teman, ketika kita tidak punya apa-apa, kita itu sangat menikmati. Jadi kita itu membuat pikiran kita itu menjadi tidak stres teman-teman. Beban menjadi ringan, pikiran gak stres. Terus ya pokoknya itu pikiran kita itu ya kita nikmati apa adanya, seperti itu loh teman-teman. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu nggak usah memikirkan yang ruwet-ruwet seperti itu. Oke, lanjut lagi ke tips yang selanjutnya ya teman-teman. Tips yang 8, menyukai tidak harus memiliki. Kenapa aku bisa bilang seperti itu teman-teman? Misalkan aku itu melihat di Indomaret atau di luar atau di teman-teman, misalkan ikut tuh teman aku si A memiliki sebuah iPhone yang harganya sekian. Aku tuh kan kepingin, tapi kan kita sekedar kepingin aja ya teman-teman, tapi kita tidak harus beli, seperti itu. Misalkan yang lebih gamblangnya gini teman-teman, oh ya kita itu pengen es krim, tapi masa iya kita harus beli mesinnya, kan enggak juga ya teman-teman. Kita kan bisa beli, seperti itu aja sih intinya. Lebih simpelnya seperti itu teman-teman, lebih gamblangnya ya teman-teman. Tip yang selanjutnya atau tip yang terakhir teman-teman, bahagia dengan cukup. Maksudnya bahagia dengan cukup itu menurut aku seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita hari ini belanja, dikasih uang belanja sama suami kita nih 50.000, dan misalkan buat beli sayuran, ada tahu, ada tempe, ada ada ikan. Ya pokoknya kita itu harus menikmati sesuatu itu dengan teman-teman. Pokoknya kita itu harus merasa cukup, seperti itu loh teman-teman. Jadi membuat kita itu tidak terlalu memikirkan yang teman-teman, berlebih gitu loh teman-teman. Intinya
kita itu harus merasa cukup gitu teman-teman. Dengan adanya uang 50.000 ya sudahlah, kita itu ya cukup segitu gitu loh teman-teman. Kita itu harus bersyukur, pandai-pandai bersyukur, seperti itu intinya sih, seperti itu kalau aku ya teman-teman. Nah ini anak-anakku sudah makan teman-teman, tadi aku masak yang sangat sederhana sekali. Memang kehidupan kami itu sangat sederhana, dan yang aku terapkan kepada anak-anakku juga sangat sederhana teman-teman. Kita makan bareng-bareng seperti ini. Seperti biasanya Pak suami juga nggak ada karena beliau lagi kerja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sharing-sharing aku itu bermanfaat. Jadi di sini tuh disclaimer ya teman-teman, aku itu nggak bermaksud menggurui ya teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi. Jadi aku itu sekedar sharing tentang kehidupan kesederhanaan aku, tentang kehidupan minimalis aku di rumah ya teman-teman. Oke lanjut lagi, aku itu mau mengeluarkan baju aku yang sudah aku cuci tadi malam teman-teman. Dan di sini karena sudah siang, sudah panas juga, jadi aku mau lanjut jemur dulu. Paling ini nanti butuh berapa jam aja sudah kering teman-teman. Nah kegiatan yang aku share itu seperti ini ya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi buat kalian semuanya ya teman-teman. Jika ada salah kata aku mohon maaf ya teman-teman. Mungkin yang namanya manusia itu kan banyak hilafnya ya teman-teman, aku mohon dimaafkan. Nah semoga video yang aku share ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa selalu dukung dan support channel aku ini ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sampai di sini dulu video aku kali ini teman-teman. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.